Hai, jadi di sini aku mau kasih tutorial full banget gimana caranya bikin rumah. Nah, sebelum itu di sini tuh ada solo building dan co-build ya. Tapi sebenarnya kita bisa aja langsung mencet itu solo build. Cuman aku mau kasih tahu dulu. Ini tuh aku di level 12 level 11. Nah, di level 11 ini itu udah kebuka yang namanya blueprint. Kita klik di jam tangan, terus nanti scroll ke bawah ini ada blueprint. Nah, ini itu fungsinya buat kayak kita bikin rumah yang beda-beda tapi di satu tanah. Jadi kita punya satu tanah tapi kita bisa bikin bangunan yang berbeda. Nah, karena aku mau bikin bangunan baru, kita klik yang edit di empty blueprint yang masih kosong ini. Kalau ini yang 3 ini tuh rumah aku yang udah aku save gitu, yang udah aku bikin jadi terus aku save. Nah, ini kayak gini yang udah di save. Terus ini kita edit empty blueprint, terus klik solo building. Cuman kalau misalkan belum ada blueprintnya, nggak apa-apa, mending tempatin aja rumah yang sekarang. Mending kamu bikin barunya itu nanti pas udah ada blueprint gitu. Tapi jangan lupa di save dulu ya yang rumah yang sekarang. Nah, ini kan tanahnya sama ya luasnya, sama yang rumah kita sebelumnya. Misalnya kamu udah luasin sampai batu itu ya berarti pas di blueprint juga segitu luas tanahnya. Nah, first of all, kalau kamu mau bikin tembok itu klik di kiri bawah yang ada kuning yang gambar batu bata. Itu isinya barang-barang atau bahan-bahan bangun rumah yang bisa kamu beli. Jadi kayak tembok kayak gini. Misalkan kayak mau bikin ruangan gitu. Nih, misalnya mau bikin ruangan kecil gitu ya. Dan ini tuh bisa dipasangnya tuh kalau ada kotak-kotak kayak gini, jadi harus pas tuh. Jadi kalau misalkan agak numpukin dia nggak bisa, atau nggak misalkan aku pasangnya agak di luar, nanti bakal ada tulisan tuh this item can only be placed. Nah, jadi ini tuh cuman bisa dipasangnya itu kayak di lantai kayak gitu, kayak gini. Misalnya aku klik 3 kayak gini, terus kalau misalkan mau dibentuk kotak itu tinggal putar, ada di kanan bawah itu putar. Nah, kayak gini putar, klik deh pokoknya terus sampai jadi sebuah ruangan gitu ya. Misalnya aku bikin kayak gini ruangannya, ceritanya WC gitu ya ceritanya. Udahlah ya, anggap aja di sini tuh ketutup gitu ya, anggap aja ya. Nah, terus kita bisa pasang pintu. Nah, buat pasang pintunya itu harus backgroundnya tembok. Jadi nggak bisa tuh pintu itu nih ya. Misalkan aku mau pasang ini, nggak bisa tuh pasangnya tuh kayak setengah tembok setengah enggak gini, nggak bisa. Jadi atau enggak apa ya, kayak kosong kayak gini itu nggak bisa. Jadi dia dipasangnya harus di tembok nih. Jadi temboknya nggak apa-apa, penuhin aja full tertutup. Tapi nanti tinggal ditempelin pintu kayak gini. Kalau udah tinggal klik checklist. Nah, ini kalau mau nambah pintu lagi. Tapi kalau kalian udah, jadi klik aja di sebelah kirinya itu ada tanda silang. Nah, kayak gini jadinya deh, ada pintunya. Kalau misalkan mau dibalik ya, misalkan mau dibukanya itu dari sini ya, tinggal diklik aja. Ini di tengah layar ini kan ada lingkaran ya. Ini tuh harus pas di tengahnya dan pas di item yang mau kalian pindah. Nah, ini diklik, terus di kanan bawah itu ada move, terus di rotasi. Nah, jadi deh dibukanya tuh dari dalam kayak gini. Nah, terus untuk apa ya, kayak lantainya mungkin ya. Lantainya itu juga bisa beli di yang kuning tadi. Ini itu lantai nih, kayak gini. Diklik aja sesuai kemauan kalian, butuhnya lantainya segimana. Misalnya ini kita penuhin ya semuanya. Kayak gini. Nah, kalau udah kita bisa nih, gimana sih Kak kalau misalkan temboknya ini mau beda warna. Nah, ini tuh bisa kita arahin yang tanda di tengahnya ini ke item yang mau kita rubah. Misalnya kita mau rubah si tembok yang tengah ini ya, kita bisa klik di sebelah kiri bawah yang ada gambar kuasnya, klik. Terus kalian bisa banget pilih motif nih. Misalnya aku mau motif yang batu-batuan ini, baru kalian pilih warnanya. Misalnya aku mau warna coklat muda ini misalkan ya. Terus aku tinggal klik checklist. Terus kanannya mau disamain juga, klik lagi, arahin ke sebelahnya, klik lagi checklist. Gitu terus sampai misalnya semua yang kalian mau udah kewarnain gitu ya. Kalau udah tinggal klik silang. Terus misalkan yang sebelah kanan ini aku mau kotak-kotak deh tapi warnanya abu-abu. Jadi kita bisa klik checklist, terus checklist lagi, terus checklist lagi kayak gitu. Nah, buat di sebelah kanannya ini ada flooring. Nah, ini buat ngewarnain atau ganti motif dari lantai ya.
arahin ke lantai kayak gini. Misalnya mau rubah ini jadi lantai kamar mandi yang bunga-bunga ini, klik aja. Terus kalian pilih warna. Misalnya aku mau warna biru muda, tinggal klik aja warnanya. Lalu tinggal klik checklist kayak tadi. Jadi dia kayak gini. Misalnya mau segini aja deh yang diganti. Nah, klik silang terus baru pilih lagi deh. Nih, pilih lagi, terus pilih warna, terus klik lagi kayak gitu. Terus yang sebelah kanannya flooring, ini ada ceiling. Nah, ceiling itu apa? Ceiling itu atap. Buat ngewarnain atap atau ganti motif di atap. Nah, gimana sih pasang atap? Pasang atap itu sebenarnya sama loh kayak pasang lantai. Jadi lantai itu juga bisa jadi atap. Caranya sama. Klik di sebelah kiri bawah yang icon kuning, terus klik yang lantai, terus kita pasang deh di atas kayak gini. Nih, jadi paling atas kayak gini, klik. Nah, terus penuhin deh kayak gini satu-satu sampai ke belakang. Nah, kalau nggak mau capek ya diisinya sampai belakang kayak harus satu-satu, itu caranya adalah ini kita silang dulu ya. Ceritanya udah 3 aja. Ini juga disilang di sebelah kiri. Nah, caranya adalah klik di pojok kanan atas yang ada gambar orang sama tanda panah, itu diklik aja. Nanti dia otomatis view-nya akan kayak gini. Ini bisa kalian zoom aja kalau misalkan agak terlalu jauh ya. Terus bisa diklik si atapnya kayak gini, terus bisa ditarik ke belakang kayak gini. Nah, bisa kayak gitu. Terus juga bisa ditarik ke bawah kayak gini jadi full. Tuh. Habis itu tinggal klik checklist deh. Nah, ini udah otomatis ketutup ya ruangannya tuh kayak gini. Kalau mau ngewarnain jangan lupa balik lagi ke POV yang kita sebagai manusia atau kita sebagai NPC. Klik lagi di kanan pojok atas yang ada gambar matanya. Diklik. Nah, ini kita balik lagi deh jadi POV yang kayak gini. Nah, sebelum ngewarnain yang di atas tadi kan sama aja yang ngewarnainnya kayak ngewarnain ini. Nah, aku mau ajarin warnain atap. Caranya tuh klik di yang kanan ini yang ceiling. Nah, kalian pilih dulu motifnya. Misalnya aku mau motif yang ini. Terus aku mau warnanya putih aja. Terus di checklist kayak gitu terus sampai habis atau sampai ya pokoknya dikira cukup lah gitu ya. Nah, udah deh. Terus ini disilang ke sebelah kiri. Nah, buat naruh furniturnya itu klik di kiri bawah yang gambar sofa atau yang icon warna orange. Ini adalah semua perabot yang kamu punya. Karena ini di fitur blueprint atau kayak aku udah punya rumah utamanya nih gitu ya. Jadi di fitur blueprint ini perabot kamu itu akan infinity. Jadi kamu bisa naruh 10 sofa pun kamu bisa taruh karena infinity, kayak tidak terhingga lah, kamu punya banyak banget, pokoknya mau naruh 10 juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan belum pakai blueprint, masih rumah utama, itu nggak bisa ya. Kalian cuman bisa pakainya itu sesuai kebutuhan. Misalnya kursi ada 2 ya berarti kalian cuman bisa pakai kursi 2 doang gitu. Pokoknya kalau di blueprint ini bisa pakai sebanyak apapun yang kalian mau, asalkan kalian punya satu. Misalnya aku punya kursi ini tapi cuma satu. Nah, kalau di blueprint itu kalian bisa punya banyak gitu. Tapi kalau misalkan aku belum punya nih si buffet ini, aku misalkan belum punya, nah berarti ya di blueprint nggak akan ada karena kita harus punya minimal satu kayak gitu. Nah, caranya misalkan nih ini kan disusun tapi kayak nggak bagus gitu ya. Ya udah kita klik di bagian sofanya, ini ditutup dulu. Nah, caranya itu diarahin si titik bulatnya ini di di item yang mau kalian pindah. Takutnya tuh kepencetnya tuh ini kan lantai. Nah, itu ada tulisannya di bawah flooring. Kalau flooring itu berarti lantai. Kalau di sofa ini pasti ada tulisannya kan di bawah ini sofa gitu. Nah, baru kita di kanan bawah ini ada gambar kardus. Gambar kardus itu buat kalian masukin, misalkan nggak jadi gitu dimasukin ke gudang, nggak jadi gitu, nanti otomatis akan kesimpan di sini, nanti kalian bisa pakai kalau mau disusun lagi kayak gitu. Terus kalian juga bisa ganti warna di sini. Di kanan bawah itu ada gambar kuas, kalian bisa ganti warna, tapi beberapa tuh ada yang nggak bisa diganti warna, jadi hanya beberapa aja yang bisa diganti warna gitu. Misalkan aku mau susun ini sebagai kamar tidur, misalkan nih diputar, ini bisa diputar-putar kayak gini di kanan bawah ya. Terus misalkan udah pas nih, kalian tinggal pencet checklist. Nah, terus misalkan aku mau pasang kotak juga di tembok kayak gini, tinggal checklist aja. Nah, udah kayak gini. Nah, terus yang sebelah kiri bawah yang warna ungu itu apa sih? Nah, ini tuh
apa ya, kayak paketan gitu loh dia. Jadi kalau mau bikin kayak gini itu harus punya sofa yang 2 orang, sofa yang 1 orang, terus lampu, meja dan tanaman itu minimal 1 baru bisa. Nah, ini misalkan kita hilangin dulu ya. Terus aku mau bikin simplistic living room. Misalkan ini kalau misalkan masih ketutup kayak gini, itu berarti nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan udah terang kayak gini, berarti bisa. Jadi misalnya aku mau bikin yang simplistic living room dan aku kebetulan udah punya nih semua bahan-bahannya. Aku punya kursi, aku punya lampu. Jadi bisa langsung diklik place. Nah, udah deh, dia jadi paketan kayak gini, bisa langsung ditempatin kayak gini, checklist deh, udah bisa langsung kayak gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Di kanan bawah juga ini ada keterangan landscape, terus ada rumah juga. Misalkan aku mau apa ya, mau bedroom, misalkan ini yang aku bedroomnya aku mau pasang di sini, klik aja bedroom karena aku udah punya bahan-bahannya, tinggal klik checklist, jadi deh tuh, jadi deh kamar, udah komplit semua karena emang aku bikin bahannya satu-satu. Bikin bahannya itu gimana, di crafting ya, di crafting di ini kayak tempat bikin-bikin itu, tahu kan. Nah, kalian crafting kasur, crafting lampu lah, crafting rak, crafting meja, biar kalian tuh bisa bikin bahan-bahannya. Nah, misalkan ini yang kitchen itu masih nggak bisa kan, kalian bisa klik tanda tanya buat lihat kita tuh butuh apa aja sih buat bikin si kitchen ini, minimal punya apa aja sih gitu. Cara lihatnya tuh kayak gini ya, misalkan nih lemari harus 1, tanaman harus 1, tapi di sini lihat yang ini papan tembok, yang ini tembok harus 7, papan lantai harus 12. Nah, kayak gitu disesuaikan aja sama kebutuhan yang diminta gitu ya. So far udah sih. Oh ya, terus kalau misalkan kalian udah suka ya sama desainnya, sebelum kalian udahan itu jangan lupa disimpan dulu. Cara simpennya gimana, itu di kiri pojok atas itu ada kayak kotak gitu ya, kayak file, bukan yang buku ya, yang di bawah komplit itu ada file, kalian bisa klik aja saving data. Nah, udah saved, kalau udah saved itu udah save, itu berarti udah kesimpan. Nah, baru kalian bisa komplit deh. Dan kalian namain blueprintnya. Kalau udah pakai blueprint ya, namain blueprintnya. Misalnya aku mau namain pakai nama trial, terus tinggal diklik OK aja, terus confirm creation. Udah deh, kayak gitu aja tutorialnya. Kalau ada yang ditanyain lagi, nanti aku bikin videonya lagi. Nah, sekarang mau ngejelasin tentang item-item yang ada di atas ini, di atas kanan ini ya. Itu ada Saturnus. Nah, ini tuh ada merahnya. Sebenarnya kalau ada merahnya itu selalu ada hadiah. Jadi misalkan ada merah di sini atau ada merah di sini, tuh pencet aja. Di sini biasanya ada hadiah kalau ada gambar kado gitu ya. Terus bisa klik juga di event request ini, event quest. Nah, itu ini udah checklist semua karena udah aku klaim hadiahnya. Klaim hadiahnya itu dapat 10, 20 gitu. Nah, si koin ini tuh bisa buat gacha. Nah, gacha ini satu kali main itu butuh 10 koin lope. Nah, di sini aku cuma punya 5 jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan udah punya 10 koin tuh bisa gacha 1 bola. Bisa dapatnya ya itu kayak gitu kan. Bisa dapat kapal, bisa dapat pot dan lain-lain. Terus yang 7 day sign in ini, kamu login di game selama 7 hari berturut-turut, itu nanti kalian bakal dapat hadiah, dan di hari ke-7 bakal dapat mobil. Ngeklaimnya di sini ya. Terus ini juga bisa diklaim tuh, diklaim per hari. Besok aku ngeklaim ini, terus besoknya lagi ngeklaim ini, kayak gitu. Terus yang di sebelah kanan juga ini tuh hadiah ya. Tapi kalian tuh punya token juga. Di sebelah kanan atas tuh ada token, jumlahnya 84. Itu bisa dipakai buat gacha. Misalnya di sini gacha 1 kali itu harganya 6 koin ya. Karena aku mau yang 10 gacha, jadi butuh 60 koin, jadi aku langsung mencet yang kuning aja. Nah, terus dibuka deh kotaknya dengan cara geser dari kiri ke kanan kayak gini. Nah, terus kita lihat dia dapat hadiah apa ya guys. Ya, skip aja biar cepet. Tuh dapat kayak gini. Dan dia emang karena apa ya? Karena emang apa ya, ini event dari si Polarheim ini bakal dapatnya, jadi ya ini apa namanya, kayak yang berbau-bau es gitu. Terus di bawah ini juga ada hadiah nih, yang kuning nyala-nyala, itu bisa diklaim. Tuh dapat hadiah lagi 30. Jadi kalian bisa terus gacha, bisa terus main, bisa terus dapat hadiah gitu ya.
Kalau di sini ya cuman ini doang sih, kayak kalau buat top up, kalau buat beli-beli baju yang eksklusif gitu-gitu yang emang agak mahal dan harus top up ya di situ. Ya ini tuh ya jam kayak biasa, udah sih, dan tas itu aja.